Kalau melihat dari judulnya, haruskah sehat itu konsumsi suplemen? Nah, sebenarnya ini adalah pertanyaan klasik ya. Karena kebanyakan orang kalau kita bicara suplemen itu cenderung disepelekan. Padahal sebenarnya suplemen itu adalah sesuatu yang harus disuplai dari luar karena tubuh kita tidak bisa memproduksi. Kalau tubuh kita bisa memproduksi, kita tidak perlu suplai dari luar. Nah, itu adalah suplemen. Nah, kemudian pada kalimat kedua, the miracle of transdermal fat. Keajaiban nutrisi melalui kulit. Nah, ternyata ada sesuatu yang bagi kita sekarang itu ajaib. Padahal sebenarnya ini adalah metode lama. 2000 tahun sebelum Masehi, metode ini sudah digunakan. Dan puncak-puncaknya itu adalah di abad ke-17 dan 18. Nah, di abad ke-19, sebagian besar orang beralih ke oral. Namun, di negara-negara berkembang, sejak kurang lebih 50 tahun yang lalu, mereka sudah mengembangkan lagi bentuk-bentuk nutrisi melalui kulit. Nah, sekarang kita lihat. Ya, ada 3 jalur distribusi nutrisi itu. Yang pertama adalah oral. Di sini tingkat penyerapan zat aktifnya itu adalah dari total yang kita masukkan ke mulut, zat aktif yang terdistribusi setelah melewati liver adalah 13% sampai dengan 28%. Nah, yang paling tinggi itu adalah injeksi atau infus ya. Dia bisa 100%. Nah, kemudian ada satu lagi transdermal atau jalur lewat kulit. Di sini bisa mencapai 90%. Nah, kalau injeksi itu hanya orang medis ya, kita nggak bisa melakukan kalau yang umum ya, nanti salah suntik ya. Kalau transdermal siapapun bisa pakai ya. Pada zaman dulu itu orang ramuan-ramuan itu ditumbuk-tumbuk kemudian ditempel-tempelkan di badan. Nah, proses mengaplikasikan ke kulit itulah yang disebut dengan metode transdermal. Nah, jadi pemahaman transdermal itu yang harus kita pahami. Transdermal adalah jalur distribusi obat atau nutrisi melalui kulit. Contoh, di sini kita ngambil, contohnya di sini ada yang vitamin misalkan, ada vitamin B12, B1, B3, vitamin C, vitamin E, vitamin D, vitamin K. Kemudian ada juga glukosamin yang bagus untuk tulang, ada kolagen, macam-macam ya, banyak ya. Dan semua itu disimpan dalam wujud plester ya. Nah, begitu plester tersebut diaplikasikan ke kulit, maka komponen-komponen di sini lihat yang warnanya oranye ya, dia akan berpindah. Berpindah itu disebut berdifusi, diserap oleh pembuluh darah kapiler. Karena di bawah kulit yang sehat ada pembuluh darah kapiler yang sehat. Nah, tempelnya di mana? Tempelnya adalah di kulit. Nah, di sini yang kita bahas adalah transdermal pad. Apa itu? Media plester. Karena media transdermal itu ada macam-macam. Ada yang semprot, ada yang cair, ada yang oles, gel ya. Nah, di sini kita menggunakan sebuah plester khusus. Nah, plester itu adalah media yang digunakan untuk menyimpan nutrisinya dan diaplikasikan ke kulit. Kulit yang mana? Bebas. Yang penting kulitnya bebas dari minyak dan kulitnya harus sehat ya. Dan pastikan di bawah kulit tersebut pembuluh darahnya banyak. Contoh daerah bahu, daerah pundak atas, daerah pinggul kanan kiri ya, atau di dada ya, atau di gambar ini di siku atas ya. Maka begitu ditempelkan diserap oleh pembuluh darah kapiler, dia akan didistribusikan ke jantung dan oleh jantung setelah diproses di paru-paru dan balik jantung dikirimlah ke seluruh tubuh. Itu secara sistemik. Tetapi secara terlokalisir dia juga diserap oleh sel-sel sekitarnya. Nah, itu transdermal pad. Nah, keunggulannya apa? Ada beberapa keunggulan. Pertama simpel. Simpelnya di mana? Dia hanya ditempel saja. Jadi nggak ribet ya. Tidur pun dia akan tetap diserap. Kemudian yang kedua apa? Praktis. Praktisnya di mana? Hanya ditempel saja. Nah, ada yang dibuat komponen itu habis dalam 1 kali 24 jam. Ada yang 2 kali 24 jam. Ada yang 3 kali 24 jam. Nah, tingkat penyerapannya bisa mencapai 90%. Nah, jadi untuk mendapatkan asam folat 0,3 secara oral kan kita harus konsumsi sayuran. Kurang lebih 2 kilo lah yang segar ya. Nah, di sini nggak perlu lagi. Cari aja komponen plester transdermal atau pad transdermal yang mengandung komponen asam folat. Yang mana asam folat itu diperlukan oleh sel ketika proses pembelahan di tingkat DNA ya. Nah, dan yang paling menarik apa? Tidak ada istilah healing krisis ya. Kalau biasanya kita dalam kondisi sakit ya ada proses ya. Nah, di sini adalah apa? Dia menutrisi sel. Sel itu perlu makan. Makanannya apa? Protein, vitamin, mineral. Dan cara memasukkannya adalah lewat kulit. Nah, sekarang kita lihat tayangan video berikut.
Halo, salam sehat selalu, jumpa lagi pada pembahasan tentang transdermal. Kali ini kita akan membahas tentang 3 jalur masuknya obat atau nutrisi ke dalam tubuh kita. Ada 3 cara memasukkan obat ataupun nutrisi. Yang pertama adalah jalur oral atau melalui mulut. Jalur ini sudah umum kita kenal selama ini. Makanan atau nutrisi atau obat kita masukkan ke dalam mulut, kemudian diproses pada sistem cerna pertama yaitu di lambung, berikutnya diproses lagi di usus halus. Pada proses ini, 30% dari komponennya dibuang melalui feses, 70% dari sari-sari makanan tersebut diserap oleh pembuluh darah, 60% dari 70% tersebut akan tereliminir, dan sekitar 40% dari 70% yang terkirim ke jantung, yaitu sekitar 28%. Jadi, kalau kita memasukkan total 500 mg, maka yang terkirim melalui sirkulasi pembuluh darah adalah sekitar 28% dari 500 mg, yaitu sekitar 140 mg. Jalur kedua adalah melalui injeksi ke pembuluh darah vena, atau melalui jarum infus. Jalur inilah yang paling efektif, yaitu 100% dari yang diinjeksikan akan didistribusikan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa ketika kita dirawat di rumah sakit, obat atau nutrisi tidak dimasukkan melalui mulut, tetapi melalui jalur infus, untuk mendapatkan presentasi yang lebih besar, dan untuk mendapatkan percepatan proses penyembuhan. Jalur ketiga adalah dengan menggunakan sistem penyerapan oleh pembuluh darah kapiler yang keberadaannya adalah di bawah kulit, di setiap otot-otot kita yang lemaknya tipis. Metode ini menggunakan alat bantu seperti suntikan intramuskuler, atau dengan cara diaplikasikan dengan cara dioles atau menggunakan plester atau patch khusus. Metode aplikasi pada kulit ini disebut metode transdermal. Daya serapnya mendekati 90%. Metode transdermal adalah metode paling efektif setelah metode injeksi intravena atau infus. Beberapa saat setelah ditempelkan, maka komponen yang terkandung di dalam plester atau patch tersebut akan berdifusi melalui lapisan-lapisan kulit dan diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya, dan selanjutnya dikirim ke seluruh sel-sel tubuh. Prosesnya cepat, praktis, tidak membebani sistem pencernaan, liver maupun ginjal, karena proses atau jalurnya adalah diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawah kulit. Adapun pilihan produknya tergantung kepada kita. Setiap hari sel-sel tubuh kita memerlukan vitamin B, asam folat, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, mineral-mineral, omega 3, dan komponen-komponen lainnya yang merupakan kebutuhan harian dalam kehidupan kita. Kita juga bisa memilih plester atau patch transdermal yang mempunyai kandungan-kandungan khusus seperti kandungan red ginseng Korea, glukosamin, kolagen, termasuk yang berkaitan dengan hormon kita seperti melatonin, koenzim Q10, DHEA, pregnenolon, ataupun plester atau patch transdermal yang berkaitan dengan pemecahan lemak yang banyak dicari selama ini dalam rangka diet menurunkan berat badan dan kecantikan. Untuk lebih detailnya, silahkan ikuti channel ini. Salam sehat, dan sampai jumpa pada sesi transdermal selanjutnya.